Namaku Safitri, aku anak kedua dari dua bersaudara. Kebetulan saya selama 2 bulan ini merawat ibu di rumah sebagai pasien isolasi mandiri untuk COVID-19. Ibu bernama Kensi Barliah, umur 62 tahun. Jadi termasuk kategori lansia dan mempunyai resiko tinggi di COVID-19. Awal perjalanan saya merawat ibu di rumah itu memang cukup panjang. Jadi memang ibu itu baru pulang dari Jepang tanggal 15 sampai 22 Februari. Nah, gejala pertama itu di tanggal 9 Maret dan itu adalah demam tinggi dan agak lemah. Nah, pada saat itu kami langsung membawa mama ke rumah sakit swasta di dekat rumah. Mama baru dinyatakan panas atau demam itu baru 1 hari. Jadi dokter memutuskan untuk merawat ibu di rumah aja gitu, terus dibekali dengan beberapa vitamin. Nah, tapi setelah itu pun tidak kunjung membaik. Jadi di tanggal 12 Maret, kami akhirnya mengambil inisiatif untuk cek darahnya mama. Nah, di cek darah mama itu ternyata dikatakan positif tifus. Nah, karena tifus, akhirnya mama itu dibekali dengan beberapa antibiotik dan vitamin. Tapi setelah meminum antibiotik dan vitamin itu ternyata tidak kunjung sembuh juga. Akhirnya di tanggal 14 itu kami kembali lagi ke rumah sakit, tapi ke rumah sakit yang lain untuk second opinion. Nah, di situ tetap dibilang kalau itu positif tifus. Dirawat lagi di rumah dengan dibekali obat dengan dosis yang lebih tinggi. Nah, di tanggal 18 itu kami ingin konsultasi lagi ke poli-internis di rumah sakit swasta itu, tapi ternyata mama itu harus di screening COVID. Pertama itu diambil lab darah, terus yang kedua itu adalah foto ronsen untuk toraks, dan yang ketiga langsung di CT scan juga untuk toraks. Nah, setelah 3 pemeriksaan itu, terus dengan ada dokter internis, ada dokter jaga UGD, sama dokter paru, akhirnya dinyatakan bahwa mama termasuk yang PDP untuk COVID. Nah, ketika mama dinyatakan seperti itu, pihak rumah sakit swasta ini langsung menyatakan bahwa mama harus diisolasi. Tapi di rumah sakit tersebut itu belum menyediakan fasilitas isolasi. Akhirnya di hari pertama itu mama tidak mendapatkan rumah sakit rujukan dan diinapkan di UGD. Nah, hari kedua mama langsung di swab di rumah sakit. Jadi itu tanggal 19 Maret. Tapi yang paling sedih adalah mama itu sempat dipindahkan ke kontainer yang dicat itu ditaruh di luar, yaitu ditaruh di parkiran dengan tidak ada kamar mandi di dalam. Jadi kamar mandi itu harus istilahnya pasiennya harus keluar dari ruang isolasi untuk ke kamar mandi security. Jujur ini satu hal yang sangat miris gitu loh untuk saya pribadi. Bukannya apa-apa, saya juga tahu, saya sebagai keluarga pasien juga tahu bahwa ya inilah kegawatannya negara gitu loh. Dan pada saat itu we don't have any choices sih sebenarnya gitu. Terus ya, akhirnya ya sudah lah gitu. Saya pribadi akhirnya keluar masuk ruangan isolasi. Itu jujur memang resiko. Saya merasa inilah perannya saya sebagai seorang anak, di mana saya memang harus menjaga ibu gitu. Setidaknya
ada seseorang yang menjelaskan ke mama bahwa kondisinya seperti ini gitu. Itu adalah saat-saat yang cukup berat bagi mama pada saat itu gitu. Satu hal yang saya ingat sekali waktu itu mama sempat bilang kayak, "Dek, ini tempat aku sih, kok kayaknya mama dibuang gitu."